tim penggerak PKK kecamatan atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemuruh, Ibu Haja Tutut Amiana beserta anggota. Kepada yang terhormat tim dari Puskesmas Gedangan, Ibu Yulia Mufarika. Kepada yang terhormat Ibu-ibu kader Posyandu Lansia, Posyandu Balita Karangberda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlibat curahkan kiriman beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang, yakni ad-dinul Islam. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Gemuruh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Purwo Gasu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Puskesmas Gedangan, yaitu Bidang Desa Bu Yuli dan yang membantunya sebagai mitra pemerintah desa di dalam kesehatan. Yang saya hormati perwakilan dari PPKK di Gedangan, yang saya hormati Ketua PPKK Desa Gemuruh beserta pengurus dan anggotanya, yang saya hormati semua kader kesehatan baik pengurus dan anggotanya sewilayah Desa Gemuruh. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Kepala Desa Gemuruh pada kali ini mengundang panjenengan. Saya terima kasih atas kepedulian dan kehadiran ibu-ibu untuk hadir pada pagi ini yang mungkin ada kegiatan di rumah, menyiapkan anak-anaknya untuk pembelajaran atau keluarganya, dan menyatakan diri untuk hadir untuk memenuhi undangan pemerintah desa yang bersifat sosial. Ibu-ibu, pada hari ini kita berkumpul di Desa Gemuruh. Satu acaranya adalah tentang PKK, yang dua adalah tentang kesehatan. Ini akhir bulan 12. Kemudian kita pemerintah desa mungkin ada ketelatan. Jadi tadi malam kita itu pembelajaran tentang penyusunan kalender pemerintah desa. Jadi sebenarnya bulan 1 sampai 6 itu adalah perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan sudah perencanaan. Jadi nanti bulan 1 sampai 6 perencanaan. Untuk ke depan bulan 1 sampai bulan 6 sama sudah punya perencanaan untuk 2023. Bulan 7, 8, 9 RKBDes, 10, 11, 12 APBDes, RKBDes, APBDes. Nah ini bulan 12 mumpung ini akuntan. Jadi pada siang hari ini kita kumpul di sini satu, yaitu untuk nanti diberikan penjelasan tentang PPKK. Nanti akan memberikan penjelasan PPKK itu bagaimana, nanti pojok 1, 2, 3 bagaimana. Kalau desa lain ada pelatihan 1 hari 2 hari, mungkin kita akan melaksanakannya 2022 untuk melengkapi buku-bukunya, pojanya dan dasar wismanya. Kita nanti pelatihannya 2022. Kita mungkin sebenarnya bulan ini karena tadi kita mohon maaf karena kalender kita telat, pembelajaran kita telat. Kalau itu numpuk, tapi nanti kita usahakan kalau ada waktu
Kita pelatihannya 2021 agar nanti 2022 kita sudah siap buku-bukunya, tekniknya nanti. Dan ini saya mohon dari perwakilan TPPKK menjelaskan keseluruhan TPPKK itu tugas fungsinya sejauh mana, kewenangannya sejauh mana, caranya sejauh mana. Dan nanti 2022 nanti karena PKK itu adalah anggarannya pelatihan, bukan sebagai operasional seperti dulu nih. Jadi pelatihan, kalau dulu rapat bisa dibiayai maminya, tapi tidak sekarang. Kalau yang mengundang PKK harus pelatihan, makanya pelatihan PKK kalau pertemuan rutin harus ada jadwal agenda pelatihan. Nah, agenda-agenda PKK pertemuan rutin disampaikan dulu, nanti pelatihan agar bisa dibiayai oleh dana dari pelatihan PKK. Kemarin sudah kita kumpul BPT Pemerintah Desa dan PKK pemerintah program 1 tahun. Ada 12 di luar itu karena puasa sudah. Untuk puasa libur, rencananya mau pelatihan buka bersama, tapi tidak bisa. Jadi puasa libur ya, libur. Jadi 11 bulan. Nanti akan dievaluasi lagi oleh pemerintah daerah dengan BPD untuk RAP-nya. Itu. Ya, selanjutnya di dalam kesehatan ada pos lansia, pos balita, pos biru dan sebagainya, dan kabar kesehatan yang lainnya. Jadi saya mau nanti setelah 2022 ada, meskipun ada pertemuan rutin, juga diadakan adalah pertemuan rutin pengurus dari TPPKK, dari kader kesehatan dan kader-kader yang lainnya. Karena kader-kader yang lainnya banyak. Karena apa? Setiap rapat dinas di kecamatan seperti stunting dan sebagainya itu pemerintah desa atau kepala desa juga diminta pertanggungjawabannya. Dan di APBD juga untuk pencairan APBD juga ada syaratnya. Penyaluran dana desa untuk kesehatan stunting dan sebagainya. Jadi pemerintah desa selaku kepala desa juga harus mengetahui bentuk nanti di dalam penjagaannya bagaimana, bentuk pelaksanaan bagaimana dan sebagainya. Karena kalau item di dalam kader atau anggaran kesehatan tidak mudah dan sebagainya itu bisa menghalau pencairan BPJS. Dan di sini di dalam perencanaan sebenarnya dari semua kader semua itu memberikan perencanaan anggaran dan semuanya kepada kepala desa. Selalu tinggi kepada kepala desa, nanti kepala desa akan berurusan dengan BPD untuk anggarannya, kadernya dan sebagainya. Jadi seperti yang dianggap BPD tadi, tidak ada semua kader atau apa harus mengetahui kepala desa. Di sini adalah BPD kepala desa. Tidak boleh dibentuk itu. Kalau tidak ada dalam arti kesetaraan, pemerataan pengurus, kita pemerataan pengurusnya agar dari RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua pemerataan. Kenapa? Kalau semua ada pemerataan, sosialisasinya mudah, pelaksanaan mudah, kontrolnya juga mudah. Meskipun semuanya itu laporannya berbasis oleh kepala desa, tapi minimal desa juga harus tahu aslinya, kita mempelajari. Dan perlu diketahui 2021 dengan 2022 ini ada perbedaan anggaran. Yang mencolok adalah 2021 alhamdulillah BK Gemuruh dapat 950 juta. Kemarin Gemuruh kena musibah, kena cobaan, ada Dumas laporan masyarakat. BK itu dari politik, dari DPR. Kalau ada pengaduan masyarakat ke APH yang memberikan akan menarik. Makanya 2022 kita akan penurunan anggaran 150 juta karena BK tidak ada yang masuk. Maka berakibat nanti mungkin adanya pengurangan anggaran-anggaran. Jadi masyarakat nanti misalkan memberikan anggaran belum di ACC atau anggaran yang kemarin turun mau dimaklumi karena anggaran desa turun sampai 950 juta karena BK tidak turun.
komunikasi kita kepada DPR, alhamdulillah kita bisa. Tetapi ya namanya itu tadi, Pak untuk 2002 tidak ada PK. Jadi mungkin nanti ada evaluasi atau dari anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan. Dan nanti untuk TPPKK Program 1, Program 2, Program 3, Program 4 untuk kartu dan sebagainya, seperti yang kemarin kita di sini juga ada yang namanya pemerintah desa, RT RW, kita ada koordinasi, ada protokol yang sudah terbentuk, kita akan memberikan tembusan kepada mereka agar mereka mengetahui siapa kader-kader di lingkungan RT-nya, RW-nya, apa saja kegiatan di RT RW-nya, dan sampai desa saja, karena kita juga di sini pemerintah desa juga ada keterkaitan dengan RT RW, pemerintah desa dengan kader semuanya. Saya juga terima kasih kepada di sini bidang desa yang selaku mitra kerja dari pemerintah desa di dalam bidang kesehatan yang sudah membantu untuk pembinaan di dalam kader-kader dan pelaksanaan di dalam pos-pos kesehatan. Nah ini untuk 2021 untuk meningkatkan pelayanan di dalam pos kesehatan posyandu balita dan lansia. Ini ada alat-alat kesehatan yaitu tensi, mengukur kolesterol, gula darah, asam urat. Nah, ini nanti ada pelatihan, Bro. Jadi akan menarik. Adapun biaya nanti disepakati mau. Yang penting nanti untuk kalau alatnya insya Allah tidak setiap hari membeli, tapi kalau alatnya itu kan ada biaya, itu monggo nanti. Pak, balita kok pakai itu? Mungkin untuk minat ibu-ibunya, atau ibu-ibunya masih muda Pak, nggak mungkin. Bisa terjadi, Saya jadi kepala desa itu ada kasus masih bujangan itu darah tinggi. Ternyata orang yang belum menikah itu darah tinggi itu lebih baik. Ya kamu tentu lebih bahaya darah tinggi karena 2 kasus itu saya pernah lihat. Kenapa itu meninggal darah tinggi Pak? Lalu meninggal. Berarti orang darah tinggi itu bukan karena dia itu banyak makan daging atau apa. Berarti memang ada sesuatu masalah di dalam tubuhnya. Jadi harus dikoreksi. Jadi ibu muda sambil mengatakan anaknya bisa periksa juga dirinya. Juga yang tua-tua, betul-betul ngomong. Itu aja. Nanti tanyanya. Dan ini dari PKK ini akan memberikan karena ngapunten mungkin saya jadi kepala desa dulu 2007 dari 15 ada perubahan, nah, sekarang mungkin mohon diterima lagi. Alhamdulillah masih banyak saya lihat kader-kader yang dulu, kader yang dulu benar-benar sosial, kemana-mana memang sosial, Alhamdulillah masih berdansa sekarang seperti Bu Zulaika ini yang saya ingat, Bu Nurul, Bu Syekh, Bu itu kan dekat lama, mungkin nggak boleh ada yang belum saya ingat karena yang familiar ini bilang itu teman dekat saya. Nah untuk nanti 2021 insya Allah untuk seragam PKK dan kader ini moga-moga bulan 1 sudah terrealisasi meskipun kemarin katanya kok bisa nggak dianggarkan, belum bisa Pak kepala desa karena nomenklaturnya atau canggolnya belum bisa. Nanti tetap kita usahakan bagaimana nanti apakah dari dana pribadi atau apa, yang penting saya berusaha nanti bulan 1 itu ada tapi nanti kalau misalkan kalau canggolnya ada mungkin saya jahitnya, kalau nggak ada ya kalau kayaknya saja Pak maklum karena memang nggak bisa dibayar oleh desa. Tapi yang penting nanti dari PKK, dari kader bisa. Ingin kita itu dari jilbabnya, dari mukenanya, mukena itu soal jilbab, baju, atau sepatu, kaos kaki. Ada. Jadi ngoten nggih. Apa sih nanti ini yang tapi nanti moga-moga bisa biar nanti dari sepatunya sampai
jilbabnya ya, tuh. Sudah aja, kita berdoa. Nah, tapi itu tadi saya mohon nanti kalau memang ada penurunan anggaran mohon dimaklumi karena memang 2022 ada penurunan anggaran karena Gubernur yang kelihatan saja 2022 belum ADD, belum PAD, belum PAD. Mungkin itu sambutan dari saya. Apabila ada mobilnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Saya lagi saya terima kasih kepada ibu-ibu yang berjiwa sosial untuk mau menjadi kader-kader PKK maupun kesehatan untuk jadi meningkatkan melayani kesehatan yang hormatnya dan tanpa honor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Temurung yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta pengurus yang saya hormati, Ibu petugas dari Ismas yang saya hormati, ibu-ibu pengurus PKK Desa, RT, RW, Dasa Wisma beserta anggota yang kami cintai. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan beberapa rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini atau pada hari ini setengah siang Bu ya bisa menghadiri pertemuan PKK rutin yang telah diadakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada revolusi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kebaikan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya yang hadir ini Ibu Isek, okay? Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Beliau nun agunge pangapunten, Bapak khusus dan datang Bulura Bapak Kepala Desa. Yang kedua ibu-ibu tidak bisa hadir karena beliau ada acara di provinsi Bu. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadi jam setengah 7 di WA disuruh mewakili beliau. Tidak apa-apa Bu ya. Mungkin panjenengan sampun tepang kali kula nggih. Soale kula wis punapa nggih, sudah lama di kecamatan. Mulai jadi pengurus di kecamatan itu 2009 hingga sekarang. Saya minta mundur, tidak diperbolehkan zaman karena saya sudah lama. Saya lihat saya sudah banyak yang tidak ada, Bu. Maksudnya ada yang pensiun, ada yang meninggal. Kalau Bulura ini sudah tepat sama saya. Kiranya lali. Mboten nggih, alhamdulillah mboten lali. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan masalah PKK. Napa sih Bu PKK ini Bu? PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Lah niki kegiatan yang ada di rumah, nggih, boten di rumah tok, nggih, juga di masyarakat, juga di desa, nggih. Ada buku Bu, ya iyalah, nggih, banyak bukunya nanti kita jelaskan, nggih. Lah ada Dasa Wisma,
ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, ada bendahara, ada sekretaris. Ya. Sekretaris. Untuk sekretaris niki beliaunya ada di desa Bu. Okay. Mengerjakan laporan-laporan dari panjenengan dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Okay. Itu nanti ada laporannya. Keangger napa istilah ngoten garap. Carane nyapa garape mangke diajari nggih. Mangke panjenengan insyaallah mangke berora manggil pembina saking kecamatan. Kalau saya pegang Pokja 2. Tapi kemarin itu saya juga membina di kecamatan di Balai Desa Wedangan, itu juga Pokja 2 sama sekretaris. Seperti di Keraga itu juga saya 2 hari bina di sana Bu. Akhirnya beliau desanya lomba yang tahun 2019 itu alhamdulillah beliau desanya juara harapan 2. Untuk yang 2001 desanya juara 2. Alhamdulillah Bu. Pokja 3 untuk di kecamatan yang megangkan Bu Prela, Bila, Bu Amaro di Keragan itu. Pokja 3-nya Bu bagus saya jauh sama yang dulu. Bu ojo rame-rame. Itu loh mari tak bina. Alhamdulillah beliaunya sangat bahagia Bu ya. Lah panjenengan mangke nek misale disuwuni apa istilahnya bantuan di desa untuk membantu Bu Lurah ya. Nah, untuk kegiatan PKK tidak bisa berjalan, tidak bisa berkembang kalau tidak dibantu dari bawahan seperti panjenengan wau Bu ya. Kunci nenek isi dari mana? Dari Dasawisma. Kalau ngisinya nggak dari Dasawisma, insya Allah nggak bisa Bu. Kuncinya dari Dasawisma. Okay. Nanti dibentuk sama Bu Lurah. Per RT itu Dasawismanya ada berapa? Per Dasawisma itu 20 kakak. Okay. Nanti ada bukunya sendiri-sendiri. Ada buku Dasawisma, juga ada buku PKKRT, juga ada buku PKKRW, juga ada buku arisan kegiatan yang ada di desa. Tapi buku yang ada di desa itu nanti tidak ikut Bu. Arisan gampang ini Bu bisa nanti setiap Pokja Bu Lurah, setiap pertemuan ini sekarang diadakan pengisian Pokja berapa. Pokja 1 atau Pokja 2 bisa. Apa sih Bu Pokja itu? Pokja itu adalah kelompok kerja. Dikerjakan bareng-bareng, nggak bisa individu. Misalnya Pokja 1 anggota 4, ayo bareng-bareng, di kelompok Misalnya buku nih KB banyaknya Pokja. Untuk Pokja yang wajib, buku Pokja yang wajib itu 4. Buku program kerja tahunan, buku kerja program kerja 3 tahun, 5 tahun, sama data kegiatan, sama kegiatan. Nah untuk data kegiatan ini panjenengan mangke ngisi, kula mboten apa kalau satu persatu nggih. Benten kali buku kegiatan. Kalau buku kegiatan, mangke panjenengan misalnya Pokja 1, seperti ngeten iki nggih panjenengan misalnya Pokja 1 mengikuti kegiatan pertemuan arisan di balai desa, bisa panjenengan seratkan buku kegiatan. Terus Pokja 2 ada yang mengikuti kegiatan di kecamatan, di kabupaten, di puskesmas, dia panjenengan serat
Seratnya nopo pada hari ini tanggal ini Ketua Pokja 1 telah mengikuti sosialisasi apa untuk pembinaan administrasi di kecamatan. Betul nggih? Nanti diperjelas malih nggih nek pas wonten bukune niki cuma kula cuplik mawon ya. Lah kula suwun panjenengan sampun kaget Bu nggih. Kok cik akeh bukune? Aku gak ngerti, makanya gak ngerti niku mangke diworo nggih, kedah sabar ya. Nek wong sabar itu insya Allah membawa manfaat barokah Bu. Ngoten nggih. Lah niki kegiatan yang ada di desa nek boten panjenengan napa istilah dukung, insya Allah tidak bisa berjalan Bu. Saestu tidak bisa berjalan. Nah, maka dari itu saya mohon untuk ibu-ibu sebagai pengurus yang ada di desa ini, apalagi bulurannya baru, nanti katanya Pak Lurah bukunya baru, seragamnya baru, seragamnya kok gitu kok bayi kayaknya. Aku tahu senang bulura, seragamnya tak sedemion ya. Ya apa biasa sih ya? Ya, mudah-mudahan biasa sih nabung tarik bulura ya. Ibu BB, kula nyuwun tolong saestu, ya, panjenengan ini termasuk yang istilah ngoten diwongno lah, diwongno karo bulura. Napa kok diwongno? Panjenengan ditunjuk, ya, ditunjuk sebagai ketua Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Bendahara dan sekretaris, pun kaget ya, sampun kaget panjenengan sabar, nek boten saged monggo panjenengan konsultasi datang kecamatan, ndak apa-apa Bu, siap, misalnya yang ndak bisa Pokja 3 monggo mangke panjenengan ngebel atau bulura ngebel ke Pokja 2, Pokja 2 bisa ke saya, sekretaris bisa ke saya, bisa ke Mbak Ajeng. Soalnya Mbak Ajeng kan masih baru, istilahnya itu masih belum pakai paham, ya. Juga Pokja 1 rencana ini masih reng-rengan Bu, masih kan soalnya hari Senin kemarin Bu Sek, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan baru melaksanakan pelantikan di kabupaten. Insya Allah nanti di awal bulan ada pelantikan pengurus kecamatan, juga ada penunjukan pengurus yang baru. Oke, panjenengan tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain, sama saja Bu. Aku bolo iku wis kok jalur padha pinter nggak boleh. Napa terserah bulur ramawon nggih, mangke kerja bareng-bareng nggih. Untuk dasar wisma nanti bisa. Nanti bulura bisa berhubungan sama saya, nanti kita buatkan buku-buku yang kurang. Soalnya di tahun-tahun yang kemarin itu, waktu saya bina di sini itu untuk Pokja 2, khusus Pokja 2 itu bukunya pasti kurang. Saya bina di rumah, itu di rumahnya ini kan. Pokja 2 itu juga kurang, kurang itu tempundi nggak tahu saya, kita kabur, ke Saudi nggak tahu, ke Palestina nggak tahu, apa kabur disimpen nggak tahu, nah, saya minta tolong semua pengurus yang ditunjuk sama bulura, monggo panjenengan bantu bulura Bu. Bulura tidak bisa berjalan, tidak bisa mengembangkan kecuali ada bantuan dari panjenengan. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk buku Pokja itu Pokja ada buku wajib, buku baku, juga ada buku pengembang. Itu seperti kemarin itu saya lomba di desa Sautraka itu kan mewakili kecamatan, itu juga ada buku.
ada buku proyek. Kalau dulu itu proyek saya mulai masuk ke PKK 94 itu sudah ada buku proyek, Bu. Terus kemarin itu saya megang PJ di Keboan, kan juga mewakili kabupaten, mewakili kecamatan, administrasi PKK. Akhirnya juga ada yang kurang, saya berhubungan ke kabupaten, ke sekretaris. Itu juga ada buku yang tambahan, yaitu tadi buku proyek. Nah, kemarin juga ada yang komen, kok tidak ada kegiatan, kok ada bukunya. Itu petunjuk dari kabupaten. Saya nggak berani bikin sendiri, nggak berani, Bu. Soalnya saya kan orang kecamatan. Nanti kalau binai keliru, ya, bikin buku sendiri, saya nggak berani, Bu. Kalau nggak ada dari info dari kabupaten, saya nggak berani membikinkan. Kalau ada info dari kabupaten, saya berani. Kemarin juga ada tambahan proyek. Nah, buku proyek ini untuk ada bantuan, okay? Maksudnya bantuan itu di luar desa Gemuruh. Misalnya Semambung, kepingin bantu nang Gemuruh, bantu pohon sebagai penghijauan, itu bisa dimasukkan ke buku proyek. Kalau tidak ada, memang ya kosong, Bu. Itu juga bisa buat menambah nilai. Ya. Kalau bisa dari Puskesmas, bantuan ini alat kolesterol ini, misalnya dikasih pojok kok jampat dikasih bantuan ini, ya alhamdulillah itu masuk di buku proyek, bisa itu. Misalnya dari kecamatan, dari kabupaten, pokoknya selain dari desa, dari tetangga desa bisa dimasukkan ke buku proyek. Juga ada buku daftar hadir, itu setiap pokja, mulai sekretaris, bendahara sampai pokja 1, pokja 4, itu juga ada buku daftar hadir sendiri per pokja. Juga ada tabung tamu, juga ada buku Noturland. Seperti panjenengan ini kan mulai sekretaris pokja 1, pokja 2 sampai 4 masuk semua, Bu nggih. Lah niki panjenengan serat. Oh pokja loro, nyerah dhewe-dhewe, Bu. Pokja loro dhewe, pokja 1 dhewe, pokja 4 pokja 3 sendiri-sendiri. Sekretaris desa juga sendiri-sendiri. Ben setiap pokja itu ada isinya, okay? Masuk buku kegiatan, okay? Bukan data kegiatan, Bu. Nek buku data kegiatan kolomnya kecil-kecil, Bu, saya tidak hafal ya. Kecil-kecil banyak itu. Kemudian itu tadi dimasukkan ke buku notulen, Bu. Okay. Seperti saya ini kan kita menyampaikan apa tadi, nah itu panjangnya serat dilebono per pokja. Okay. Lah panjenengan hadir ke sini diisi buku hadir wau, tanggal pinten daftar. Okay. Misalnya pokja 2 yang hadir 3 ditulis 3. Misalnya panjenengan sendiri yang ketua mawon, ketua mawon, okay. Setiap pokja sama, Bu, cuma beda pokja ini. Beda isinya insya Allah sama, okay. Misalnya pertemuan rutin PKK seperti 11 kali, Bu Lurah tadi menyampaikan apa? Ya itu panjenengan serat, masuk ke notulen per pokja tadi. Okay. Terus nanti ada laporan ke desa. Setiap pokja itulah ada buku laporan ke sekretaris desa. Nah, sekretaris desa nanti ngerangkul, dibuat laporan ke kecamatan. Insya Allah ini bulan ini Januari ya, laporan kemarin sudah disampaikan sama Bu Sek, ya. Surat turun. Kemudian untuk buku tahunan, Bu,
Buku tahunan ini selama Pokja 1 punya kegiatan apa Bu? Selama 1 tahun. Oke. Dan itu panjenengan tulis, oh Pokja 1 meneh kepingin ngadakno pelatihan daru ulang. Di bulan piro yo enake bulan 3 wis misale. Oh gak iso bulan 3 ndak bisa, nggak terlaksana. Dialihkan ke bulan berapa? Ndak apa-apa. Oke. Dan itu panjenengan susun setahun itu panjenengan kegiatannya nopo mawon, makanya panjenengan aturaken ten bulura. Bulura kok jaduan iki kepingin ngadaken ngeten-ngeten. Walah dane teko di swadaya mau bulura urunan. Monggo kerso, ndak apa-apa. Kemudian nanti ada buku jangka 5 tahun. Itu jangka sedang 5 tahun, itu isinya hanya 5 tahun. Isinya juga sama dengan buku tahunan Bu, ya. Menyenggol lah, senggolan, di boten ngeplek, di caranya ngeplek, sami Bu isinya. Cuma jatah 5 tahun kali setahun, ya. Setahun itu terkadang ada yang berjalan 3 pertemuan. Mungkin ada yang tergantung desanya Bu. Misalnya Pokja mengadakan lomba posyandu, ditulis di apa namanya di buku tahunan, di situ. Nanti dia disampaikan ke Blora. Blora gimana enaknya nih Pokja Pat kepingin ngadakno tujuh, oh 6. Bisa itu Bu diadakan lomba ini apa nggih administrasi ini dan sebagainya nggih. Itu untuk Pokja apa namanya Pokja Pak. Untuk RT RW misalnya diadakan apa namanya lomba administrasi antar RT, monggo nggih. Nek antar RT niku ini itu untuk sekretaris yang bikin programnya sekretaris, ya. Bisa Bu, ya? Saged dipahami, ya? Tapi kok banter, ya. Kemudian juga ada Pokja 1 lansia, ada senam lansia, ada kegiatan lansia, ada data lansia. Itu namanya buku baku. Buku batu. Kalau buku baku itu cuma 4, program kerja tahunan sama program kerja sedang 5 tahun, sama data kegiatan, sama buku kegiatan cuma 4. Itu buku baku sing wajib. Nek sing liyane niku bantu. Ternyata waktu kita penilaian dari kabupaten kemarin di Sawutratat, itu buku pengembang ditanyakan semua Bu, masuk nilai. Saya lihat dulu. Tapi kadang-kadang ibu desa itu ada yang ngapunten di Blora, ya pangapunten ya. Kadang-kadang buluranya itu kok sik buku itu. Kowe gak usah buku ngono-ngono itu. Itu kalau ada lomba itu tadi Bu, ditanyakan buku pengembang sama buku batu sama buku batu. Buku batu ini apa itu sudah wajib. Ibu-ibu yang saya hormati, kok menawi ditanggalkan monggo, nek saged kula jawab, nek boten saged kula damel PR. Nggih, monggo. Kok menawi kira jelas. Ini Bu ada usulan. Ini kan ada pengurus Pokja 1, Pokja 1 sampai 4. Kan ada buku hadirnya Bu. Ya. Itu panjenengan serat ya. Misalnya Pokja 1 nggih nyerat dhewe. Tanggal saiki panjenengan mengikuti menghadiri pertemuan rutin di balai desa ini, acara ini nggih. Setiap Pokja harus menulis Bu nggih. Kersane wonten tulisane ya. Pokoknya
segala ketua Pokja 1 sampai 4 kalau ada kegiatan meskipun keluar kemana, bukan keluar lenger Bu, ya, masuk kegiatan panjenengan serap, ya. Panjenengan Pokja 3 mengikuti sosialisasi masalah sandang dan pangan di kabupaten. Nah niki mangke yang menyampaikan siapa? Panjenengan serap itu termasuk buku notulen, nggih. Paham nggih? Terus monggo yang lain. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semua Pak punya Ibu. Ngapunten, di sini saya mau sinau. Jadi memang saya belum tahu. Jadi mencari tahu. Kalau saya bisa gambarkan, simpulkan dari penjelasan panjenengan bahwa buku-buku Pokja itu ada 3, buku wajib, buku baku, dan buku pengembang. Terus itu, ya mungkin apa benar ini persepsi saya yang disebut buku wajib itu ya buku-buku yang wajib seperti kegiatan, buku tahun kegiatan yang dilaporkan di buku tahunan, 5 tahunan dan sebagainya ini. Kemudian kalau yang disebut buku baku itu apa? Juga apa yang dimaksud dengan yang masuk ke pengembang itu apa saja? Ngapunten, saya belajar. Terima kasih Bu ya usulannya. Untuk buku baku sama dengan buku wajib itu loh Bu. Buku baku itu buku program kerja tahunan sama buku program kerja jangka sedang 5 tahun sama buku data kegiatan, buku kegiatan. Ya itu yang buku baku atau buku wajib. Yang biru itu loh Bu yang panjang. Kalau buku pengembang itu bisa pakai yang panjang, panjenengan bikin yang panjang, boleh. Pakai buku tulis ini juga boleh. Terserah danai mawon. Untuk yang saya maksud yang dimasukkan ke dalam buku pengembang itu apa saja? Banyak Bu. Yang begini Bu. Iya. Nggih ngapunten nggih sanjangan iki nek didamel tanya jawab terlalu soalnya ini kan ada acara malih. Saya bisa menjelaskan, tapi nanti deh Bu ya. Duplikan mawon. Untuk Pokja 1 contohnya nggih. Soalnya kan boten buku nih Bu. Nek wonten buku nih gampil iki. Seperti Pokja 4 Bu nggih, sing buku baku K4 tadi sudah. Untuk buku pengembang, buku data kegiatan posyandu. Nggih. Kemudian kelompok simulasi dan penyuluhan. Catatan ibu hamil melahirkan, kematian, kemudian dan ibu hamil dan nifas. Itu buku pengembang. Kemudian ada buku jumlah pengunjung atau jumlah petugas. Juga ada buku rekapitulasi ibu melahirkan, kemudian bayi yang lahir, bayi yang mati, itu rekapitulasi Bu. Nanti panjenengan saya ngapunten, saya bisa
menjelaskan semua ke buku pengembang, tapi tidak ada bukunya. Dijelaskan per satu-satu tak? Tidak usah ya. Nanti aja kalau ada bukunya, insya Allah kita jelaskan yang lebih jelas Bu ya. Soalnya ini kan ada acara lagi, okay? Terus yang lain gimana? Monggo, ada usulan? Yang sebelah sana, okay. Sudah sama ibu tadi ya. Ibu-ibu yang belum nambah titik ibu-ibu ngapunten panjenengan sampun berkecil hati nggih, mumpung kepanggih kula. Paling menulis gak undangan teman apa-apa. Untuk karena ini untuk kedisiplinan di PKK nggih, cara membuka acara, kemudian untuk menyanyikan Mars PKK, kemudian cara membacakan buku absen, cara membacakan buku notulen. Nah, panjenengan harus kesini menghormati bururan. Bukan kita ngewangi bururan boten. Niki strukturnya dari PKK Bu. Okay? Cek tertib ngoten Bu nggih. Ngapunten Bu, ngapunten nggih. Saestu nyuwun ngapunten. Terus kalau ngapunten nggih. Kalau menyanyikan Mars PK jangan begini Bu. Hitungan 2/4 setelah bait terakhir. Nggih, ngoten Bu nggih. Pun berkecil hati lho Bu nggih. Mumpung tidak ada Bu Camat ya. Kalau waktu Bu Camat hubungin dulu, waduh. Nah, ini sudah tahu. Nah, Neko juga ngimbau iling-ilingan Bu. Saya juga nggak bisa. Untuk masalah literasi kita juga nggak bisa Bu. Ayo bareng-bareng kita kali panjenengan belajar, nggih. Pun nggih Bu nggih. Bener sulang malih. Ibu-ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mbok pilih wonten kasarembah kula nyuwun agunging pangapunten dumateng ibu-ibu sedaya. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Buwono Basuni selaku Kepala Desa Gemurung, yang kami hormati Ibu Haja Tutut Emiana selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemurung, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gedangan atau yang mewakili, serta ibu-ibu anggota PKK, kader balita, dan kader lansia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan alat kesehatan di Balai Desa Gemurung ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini ya Bu, saya selaku Bidan Desa Gemurung akan memberikan sedikit informasi cara pengoperasian alat kesehatan. Yang pertama, pengukuran tekanan darah.
ukuran tekanan darah adalah ukuran kekuatan yang digunakan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya di sini tekanan darah berkaitan erat dengan kondisi kesehatan jantung Anda. Sehingga ketika kita mengecek kesehatan tubuh, tekanan darah Anda akan diukur. Menurut klasifikasi dari American Heart Association, tekanan darah yang normal pada seseorang berkisar di antara angka 120/80 mm/Hg. Tekanan darah rendah yaitu kondisi yang tergolong tekanan darah rendah atau hipotensi ketika berada di angka normal sekitar 90/60 mm/Hg atau lebih rendah. Tekanan darah tinggi, tekanan tensi darah berkisar antara 120 sampai 129 sistolik dan diastolik kurang dari 80 mm/Hg. Orang dengan tekanan darah ini harus mengontrol gaya hidupnya agar tidak menjadi hipertensi. Mengontrol gaya hidupnya ini dalam artian mengurangi garam, mengurangi makanan berlemak, mengurangi santan-santanan. Macam-macam tensimeter. Yang pertama, tensimeter air raksa. Zaman dahulu kita sering melihatnya ya Ibu. Untuk saat ini sudah tidak boleh kita memakai tensimeter air raksa. Karena apabila air raksa yang ada di dalam itu pecah, itu akan membahayakan orang di sekitarnya. Yang nomor 2, tensimeter aneroid. Kita sering menyebutnya dengan tensimeter lapangan. Di sini sering kita pakai sampai saat ini kalau kita melakukan kunjungan rumah karena bentuknya yang kecil, efektif. Yang ketiga, tensimeter digital. Sering kita lihat ya Bu di posyandulansia, ya, di klinik-klinik ini sering kita lihat. Untuk mempersingkat waktu, dimana kalau kita langsung melakukan peragaan ya. Untuk yang tensimeter air reksa, kita tidak melakukan peragaan karena memang sekarang sudah tidak boleh dipakai, sudah tidak boleh dioperasikan. Karena untuk air reksanya itu sangat membahayakan apabila terjadi kerusakan, pecah, air reksanya bahaya untuk orang sekitarnya. Penggunaan tensimeter aneroid. Ini langsung saya praktek ya Bu ya, langsung selongakan, selongakan. Asal perasaan. Penggunaan tensimeter aneroid. 1. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Gunakan stetoskop apabila pertama kali mencobanya untuk memudahkan Anda mendengarkan denyut nadi. Kemudian pasanglah manset di lengan kiri Anda dengan benar sesuai dengan petunjuk yang biasanya tertera di bagian luar manset. Kenakan stetoskop dan tempelkan kepala stetoskop di lengan dan tepat di atas lekukan siku bagian dalam. Kelitkan pada manset agar tidak lepas. Pegang bola tensi dengan menggunakan tangan kanan dan pastikan katup dalam posisi tertutup. Pastikan
belakang itu dengan menggunakan tangan kanan dan pastikan kamu dalam posisi